Apa tuh? Tahu nggak apa tuh? Saya juga kurang tahu. Terus Ayo. gimana? Ya udah mari kita bertanya aja. Siapa pertanyaannya? Jadi yang lebih tahu. Oke, ayo. Ayo, guys. Ayo. Perkenalkan, saya Dika Nur Kasariansa, perwakilan dari kelompok Pancasila kelompok 5. Di sini saya mau mewawancari sedikit atau ingin bertanya mengenai Pancasila, Pak. Nah, menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila itu pendidikan yang dasar supaya anak-anak itu memahami tentang ideologi bangsa Indonesia itu. Karena kalau misalkan di dalam pembelajaran ataupun di setiap sekolah tidak ada yang namanya pendidikan Pancasila, maka generasi penerus bangsa itu nanti tidak memahami yang namanya ideologi bangsa. Sedangkan dasar negara itu ya Pancasila. Berarti Pancasila ini adalah dasar negara. Iya. Jadi kita perlu memahaminya. Perlu memahami, sangat perlu. Jangan mengaku orang Indonesia kalau misalkan tidak mengetahui yang namanya Pancasila, dasar negara. Nah, lalu bagaimana kan kita di daerah di lingkungan sekolah nih? Nah, bagaimana sih Pak cara pendidikan Pancasila ini diterapkan di sekolah? Cara penerapannya Iya. gampang. Yang pertama, tertib dulu dari upacara. Karena dalam dalam upacara itu kan banyak makna-makna yang harus dipahami betul. Kenapa? Yang namanya upacara itu kan harusnya sakral, harus hikmat. Kalau misalkan anak-anaknya sudah paham tentang upacara, maka dalam pendidikan Pancasila pun pasti mereka memahami nantinya. Bukan hanya secara ucapan. Kalau ucapan kan saya yakin semua juga tahu dari sila pertama sampai sila kelima. Tapi pada praktiknya Implementasinya. ya, itu salah satu contoh awal mulanya dari penerapan yang ada di sekolah upacara. Kenapa upacara? Karena ada sendiri. Jadi itu hari pertama. Jadi penerapan ini mulai dari hal kecil dulu ya. Hal kecil dulu. Kalau langsung besar ya susah. Nah, bagaimana atau hubungan apa sih Pak antara pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter seorang? Karakter apa? Seseorang. Ah. Oh ya, sangat penting. Di dalam Pancasila kan ada yang namanya etika adab. Dan kalau misalkan etikanya tidak benar, berarti anak itu tidak memahami tentang Pancasila atau tentang ilmu yang dasarnya. Ya pada faktanya, anak-anak sekarang karena tidak paham tentang Pancasila, mana ketemu sama orang yang lebih tua, ada nggak sopan santun? Ketemu orang yang lebih tua, misal adik kelas ketemu sama kakak kelas, ada nggak sopan santun dari tiganya? Tidak. Nah itulah sudah mulai bobroknya. Itulah makanya saya pribadi di dalam pendidikan khususnya yang di sini saya lebih mengutamakan etika dan adabnya dulu. Kalau materi itu gampang dicarinya, apalagi sekarang adanya di era digital. Tuh, kalau adab itu kan harus dibimbing, kalau adab etika itu harus dibimbing. Kalau materi nggak dicari. Tuh. Berarti jadi peran guru juga sangat penting ya Pak dalam mendidik atau Iya. membimbing. Peran juga penting. Peran orang tua, peran guru, lingkungan itu sangat penting. Nah, biasanya apa aja sih Pak tantangannya gitu? Tantangannya jika anak itu tidak memahami Pancasila dan kita benahi dari hal yang paling dasar, anak itu tidak menerima dan orang tuanya tidak menerima. Itu yang tantangannya. Kenapa? Ya kita mau benahi tapi orang tuanya tidak menerima, ya ngapain? Ini anak ini menjadi apa? Depannya, the next-nya. Generasi ini tuh mau jadi apa? Itu. Ada lagi? Satu lagi Pak terakhir. Nah, kan tadi ini lalu sekarang ke upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan di era modern ini? Upayanya, Iya. upayanya menertibkan atau menegakkan tata tertib. Makanya ada orang tua yang bilang jadilah anak yang jujur, bukan jadi anak yang pintar. Kalau yang jujur udah pasti banyak anak-anak yang sukses. Kalau pintar
Kalau pintar nih, banyak yang pintar, tapi kebanyakan pada faktanya yang pintar itu banyak yang korupsi. Iya. Yang jujur udah pasti sukses, tapi yang pintar banyak yang korupsi. Karena dia merasa pintar, wah menggampangkan gitu. Iya itu. Nah, mungkin ya cukup sekian dari wawancara singkat. Mungkin Bapak ada kesan atau pesan, Pak? Kesannya ya yang pertama mungkin ya bisa ngobrol langsung ya Ya. sama kalian dengan generasi yang sekarang, dan saya juga bisa menyampaikan bahwa ya keadaannya seperti inilah generasinya. Ya saya cuma mau menitipkan kepada sebagai generasinya, jangan sampai kalian tidak memahami yang namanya Pancasila. Bukan hanya ucapan Pancasila pertama sampai sila ke-5, tapi butir-butirnya dan prakteknya harus dipahami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak telah memberikan pelajaran kepada kami bagaimana pentingnya penerapan Pancasila ini tidak hanya dalam materi, bentuk materi, tapi ya dalam prakteknya juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bapak, mungkin terima kasih, cukup sekian. Terima kasih banyak Pak. Ya.